Oke guys, sekarang saya lagi ada di Sungai Gangga. Ini tengah-tengah Sungai Gangga, tapi di bagian hulunya, di hulu Sungai Gangga. Jadi di sana itu adalah kaki Gunung Himalaya. Jadi ke daerah sana ini adalah kaki Gunung Himalaya guys. Jadi kalau terus ke daerah sana gitu ya, itu nanti akan sampai di Gunung Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Dan ini adalah sungai yang dianggap suci, khususnya bagi teman-teman umat Hindu. Dan ini menarik banget, saya punya privilege untuk sampai di sini, yang tentu saja ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya, bisa sampai ke hulu Sungai Gangga yang airnya juga sangat bersih teman-teman. Kalau lihat ya, kalau teman-teman lihat jernih banget, jernih banget, sangat bersih. Mungkin agak berbeda deh dengan image sungai-sungai yang ada di India, terutama di kota-kota yang mungkin ya karena perjalanannya panjang, bertemu dengan miliaran orang mungkin, sehingga ya menjadi lebih berwarna-warni gitu. Nah, yang menarik adalah gini teman-teman. Kemarin ada yang ngomong ke saya, ada yang nge-DM di Instagram saya, ke DM Instagram pribadi saya, dan saya lihat, saya baca, dan saya balas DM-nya, di mana orang tersebut mengatakan bahwa ngapain sih ngajarin bisnis, ngajarin duit itu kan tidak bisa belanja di akhirat katanya, nggak bisa dibawa mati, yang penting itu adalah kita nabung untuk akhirat gitu katanya. Wah, buat saya ini luar biasa banget, karena setahu saya sih kalau duitnya banyak kita bisa kayak saya aja misalnya, saya sebagai umat Hindu, saya bisa datang ke Sungai Gangga, bisa melukat yang tingkat ultimate. Nah, jadi kalau orang-orang melukatnya di Bali, saya melukat di India, di hulu Sungai Gangganya langsung, sungai sucinya. Ini semua perlu duit, betul ya? Semua perlu duit. Jadi kalau misalnya tidak punya duit ya susah juga mau kesini. Masa harus minta-minta sana sini gitu kan, harus ngutang sana sini, kan nggak asik juga gitu kan. Dan kalau kita punya duit, sebetulnya kita bisa banyak bangun rumah ibadah. Dan itu sebenarnya ya setahu saya ya, sorry kalau saya salah, setahu saya kalau kita banyak bangun rumah ibadah, jaminan masuk surga katanya. Cuman kalau nggak punya duit gimana mau bangun rumah ibadah? Ya bantu jadi ya yang ikut ngebangun bisa aja, tapi kan saya rasa yang tentu saja yang jauh lebih besar pahalanya ya orang yang investornya, yang penyumbangnya, kan gitu aja sebenarnya, simple. Lalu kemudian ada yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya setuju, karena kebahagiaan itu tidak datang dari uang. Tidak ada hubungannya antara uang dengan bahagia menurut saya. Kenapa? Orang kaya bisa tidak bahagia, orang miskin juga bisa bahagia. Tapi sekarang gini, kalau misalnya orang kaya bisa bahagia dan orang miskin juga bisa bahagia, saya mendingan kaya dan bahagia. Atau sebaliknya, orang kaya bisa nggak bahagia, tapi orang miskin juga sangat bisa, hampir pasti tidak bahagia. Sama-sama tidak bahagia, mendingan saya kaya dan tidak bahagia. Paling tidak, ketika saya tidak bahagia karena uang saya banyak, saya bisa nyumbang buat orang-orang, saya bisa nyumbang untuk anak-anak yang membutuhkan. Nah, di sanalah bahagia saya datang. Karena gini, kebahagiaan yang sejati ya, bukan kebahagiaan yang kita kelabing, wah, enggak, bukan kayak gitu. Kebahagiaan yang sejati itu datang dari ketika kita bertumbuh dan kita membantu orang bertumbuh. Jadi ketika kita grow, kita menjadi orang yang lebih baik, lebih hebat, kita bertumbuh, kita maju, kita naik kelas, naik level, lalu kemudian kita bantu orang lain juga naik level, di sanalah bahagia sebenarnya. Makanya ya meskipun channel YouTube saya ini yang nonton cuma ratusan orang, mungkin ada yang ribuan, mungkin ada beberapa video yang puluhan ribu penonton, ya bodo amat. Jadi saya tetap sharing. Kenapa? Saya berharap bisa menginspirasi. Saya berharap bisa membantu orang. Saya berharap bisa mengubah mindset menjadi lebih baik lagi. Sehingga itulah yang membuat bahagia. Sekali lagi, bahagia itu datang dari ketika kita grow, kita naik level, dan kita bantu orang naik level. Dan semua video yang ada di YouTube channel ini memang dibuat sedemikian rupa untuk membantu teman-teman naik level. Sesimpel itu aja. Jadi inilah gunanya kita punya banyak uang, harus punya banyak uang. Uang itu adalah power, kekuatan, kekuasaan. Kalau kita punya power, maka kita akan lebih sulit
diganggu orang, kita akan lebih sulit dicelakai orang. Ketika kita punya power, kita bisa melindungi orang yang harus dilindungi. Uang, kekayaan itu bisa membeli ketenangan. Ketenangan. Contoh, ini buat teman-teman yang mau kuliah ya, misal dari SMA mau tamat SMA mau nyari kuliah. Pengen keterima misalnya di ITB, oke, di Bandung. Tapi sebelum masuk ITB harus punya cadangan dulu nih, just in case kan. Kalau ITB aja nggak terima, punya cadangan. Nah, cadangannya itu harus dibayar dulu pakai apa? Pakai duit. Meskipun nanti cadangannya kalau misalnya nggak jadi diambil, duit nggak balik, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting beli ketenangan. Itu namanya ketenangan tuh. Kenapa bisa tenang ya? Karena punya duit bisa bayar, kan gitu. Lalu dengan punya duit, enaknya adalah kita kalau misalnya mau makan, nggak usah lihat harga. Apa yang disukai dilakukan, apa yang disukai dipesen. Yang penting nggak berlebihan aja. Nah, lalu kemudian kalau misalnya punya uang, kita bisa bertumbuh terus. Kenapa? Kita bisa melihat dunia, misalnya kayak saya nih traveling ke India, ke Nepal, melihat gunung Himalaya. Kok bisa? Ya karena bisa bayar tiket dan bisa bayar hotel, kan gitu aja. Sekarang tinggal kamu pilihannya mau yang mana. Mau ikut aliran yang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, atau seperti saya, uang bisa beli ketenangan. Tidak bahagia lebih baik asal kaya daripada tidak bahagia miskin lagi. Jadi mendingan kalau menurut saya ya ikutan aliran saya aja, lebih enak, lebih asik. Meskipun ya lebih capek, karena kalau mau kaya kita harus punya value. Kenapa? Karena uang itu mengejar value. Orang ngejar uang, uangnya akan lari. Uang tuh susah dikejar. Tapi kalau kita punya value, uang mendekat kepada kita. Uang akan datang kepada kita. Kamu pilih mana? Nah, kalau saya pilih kita tingkatkan value. Kuasai skill baru, pelajari skill-skill yang dibutuhkan supaya bisa mendapatkan uang banyak. Misalnya apa? High income skill atau keterampilan yang mendatangkan banyak uang. Misalnya skill jualan, skill marketing, skill sales, skill digital marketing, skill content marketing, skill macam-macam marketing, skill video marketing, affiliate marketing. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat satu buku yang saya mau rekomendasikan, ya ada di link, ada di di description video ini, silakan dilihat. Ada e-booknya. Sekali lagi itu e-book ya, artinya kamu bisa nonton di mana saja, bisa baca di mana aja, nggak perlu khawatir bukunya hilang, menu-menu tas, karena itu akan ada di handphone kamu. Oke. Nah, jadi di sana dipelajari supaya kamu bisa punya high income skill. Karena kalau kamu punya skill, uang akan kejar kamu. Sekali lagi, kalau kamu punya skill, kamu punya value, uang akan kejar kamu. Gimana caranya bikin uang ngejar? Contoh gini, kamu jago jualan, kamu jago marketing. Kamu datang ke orang pemilik pabrik, datang aja ke pemilik pabrik. Pak, Bu, pemilik pabrik, saya jago jualan. Boleh nggak barang pabrik Bapak Ibu saya marketingin? Saya nggak usah digaji, saya jadi marketing aja, kalau saya dibayar berdasarkan performance saja. Kalau misalnya laku, saya minta komisi sekian. Misalnya dikasih komisi 10% misal ya. Kamu bisa jualan 1 miliar sebulan, kamu dapat 100 juta, that's it, gampang banget. 100 juta bisa nih buat jalan-jalan, bisa buat naik haji, buat kamu yang muslim, bisa buat umroh, bisa ke Sungai Gangga, bisa beribadah di sini, melukat di tempat melukat yang ultimate. Oke, ini mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Saya mau melukat dulu di Sungai Gangga. Wah, ini seru banget nih. Wah, airnya seger, bening, bersih. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.